DPR. Kita minta DPR menerbitkan undang-undang khusus mengenai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, izin stitch ya. Rudi Yohanes dan Yusuf V. Ustadz. Di dalam perbincangannya cukup menarik sekali, yang mana Rudi Yohanes punya usul bagaimana kalau kita ke DPR untuk membicarakan, mengusulkan agar debat yang terjadi antar lintas agama itu di stop. Tidak ada lagi adu mengadu. Artinya saling lapor. Yang Kristen bicara tentang kekristenan, yang Islam berbicara tentang Islam. Itu usulan Rudi Yohanes ya. Ditanggapi oleh Yusuf V bahwa oke, setuju, mantap. Akan tetapi di dalam Bible Anda sendiri cabut semua istilah-istilah Islam. Kata-kata Allah, kata-kata Injil, kata-kata Alkitab, kata-kata Rasul, dan lain sebagainya. Maka tidak akan ada lagi terjadi perdebatan. Gunakan bahasa apa itu? Yunani atau bahasa Ibrani ya. Intinya jangan lagi ada istilah Islam di dalamnya. Baik, bagaimana menurut pendapat dan komentar para netizen? Kalau bagi saya, Islam itu adalah agama petunjuk yang benar melalui Al-Quran yang diturunkan kepada hambanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membedakan antara yang benar yang salah. Melalui agama yang benar, yakni Islam, yang diunggulkan atas semua agama yang ada, sekalipun orang musyrik tidak suka. Huwallazi arsala rusulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhiruhu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Artinya apa? Selagi ada ungkapan-ungkapan, video-video, khotbah yang mempromosikan agama sesuatu, sesembahan sesuatu selain Allah, ini tetap wajib hukumnya bagi umat Islam untuk meluruskan. Nah, ingat itu ya, untuk meluruskan. Sebagai sambung lidah, sambung dakwah dari semua nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala, yakni rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus semua rasul untuk setiap umat, yang tujuannya agar menghambakan diri hanya kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah, hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melarang sesembahan selain Allah. Walaqad ba'asna bi kulli ummatir rusulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Ini inti daripada kenapa Allah mengutus nabi dan rasulnya, agar kita tidak salah dalam ibadah. Nah, ketika ada kepercayaan, keimanan lain selain Allah, ini wajib hukumnya bagi umat Islam untuk meluruskan, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berhenti hingga akhir zaman. Ya, orang Islam diwajibkan untuk saling menasihati dalam kebenaran dan tetap dalam kesabaran. Namun yang penting diperhatikan adab, etika di dalam berdakwah. Itu Rudi Yohanes ya, dan Usuk ya. Istilah di dalam Bible itu tidak mungkin akan dirombak, karena itu sudah takdir atau kehendak Allah. Kenapa? Ada ayat
ayat yang dirubah, ada yang tidak. Yang fatal, yang bisa menjadi musuh bagi umat Kristiani sendiri, itu tidak terjadi pergantian atau perumpamaan seperti Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau Allah satu-satu yang benar, mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Kenapa ayat-ayat ini tidak berubah sejak dari awal terbit Bible? Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu ada sedikit pergeseran-pergeseran atau dirubahlah gitu kan. Ya, intinya apa? Itulah yang diluruskan melalui kitab suci Al-Quran yang wajib disampaikan oleh umat Islam, terlepas mau terima atau tidak, itu masalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Rudi Yohanes tahu kebenaran yang sesungguhnya. Saya yakin ya, Rudi orang pintar, cerdas. Ya, ketahuilah bahwa Allah SWT berfirman, satu ayat yang perlu saya sampaikan. Ya bani Adamah imma ya'tiyannakum rusulum minkum yakusuna alaikum ayati pamanit taqwa wa aslaha fala khaufun alaihim walahum yazan. Wahai anak cucu Adam, wahai bani Adam, apabila datang kepada kalian rasul utusanku dari kalangan kalian sendiri, menyampaikan kitab-kitabku, ayat-ayatku dengan bahasa kalian sendiri agar mudah dimengerti. Apabila kalian beriman, bertakwa, melakukan amal soleh, melakukan perbaikan, maka tidak perlu takut dan khawatir terhadap ajab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang mulia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian akan menjadi pemenang. Sebaliknya, barang siapa mengingkari kitab-kitabku, kata Allah, ayat-ayatku, mengingkari, memusuhi, menolak kedatangan nabi dan rasulku yang aku utus untuk menyampaikan kitab-kitabku, maka kalian akan menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa mengingkari, menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah mengancam akan ditempatkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Ini perlu kita sampaikan ya, terlepas mau terima atau tidak, tinggal kita mau tidak kita mengalahkan ego dan nafsu serta kesombongan yang terdapat dalam diri kita masing-masing. Ingatlah bahwa Yesus Kristus untuk Bani Israel, inti daripada dakwanya, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu haza siratul mustaqim. Dialah Allah yang dia perkenalkan, Tuhanku dan Tuhanmu. Janganlah jadikan aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah. Sembahlah dia Allah. Ini adalah jalan yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.